Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, dan diberikan kecukupan rizki baik zahir maupun batin. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini akan membahas dosa besar yang ke-25, yaitu dosa palsu, yaitu sumpah palsu. Ini sumpah yang bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabiratul khamisatu wal isrun. Al-kabiratu adapun dosa, al-khamisatu wal isrun yang ke-25, al-yaminu yaitu sumpah, al-ghamusu yang palsu. Jadi pembahasan kitab Al-Kabair, dosa yang ke-25 itu dosa palsu. Apa al-yaminul ghamus itu? Macam-macam. Seperti sampai ditanya, apakah kamu tadi itu sudah makan? Nah, ternyata sampai makan enggak? Makan. Ataupun ingin minta tambahan, bilang sama Kak Bupon, enggak makan. Masa saya makan? Sumpah sampean, wallahi enggak makan katanya. Nah, sumpah palsu atau tidak? Palsu. Nah, atau sampean apalagi? Umpamanya sampean berdagang. Nah, berdagang, umpamanya menjual, misalnya mau menjual kerupuk misalnya. Kerupuk 1 bungkus. Nah, bilang, lalu sumpah pada bilang, apakah ini kerupuk ada sudah yang ada yang menawar? Oh iya, ada yang menawar 1 bungkus ini 20.000 misalnya. Masa segini ada yang nawar? Iya, wallahi tadi ada yang nawar. Nah, padahal tidak ada yang nawar. Itu namanya apa? Sumpah palsu. Nah, apalagi kadang-kadang kamu pulang ke rumahnya padahal nggak izin. Nah, bolos dari pondok, ditanyakan orang tuanya, kamu ini nggak izin tak pulangnya? Izin. Tanya orang tuanya, masa kamu diberi izin? Sumpah sama, wallahi sudah izin, padahal tidak izin. Itu namanya apa? Sumpah palsu. Nah, paham ini ya? Namanya al-yaminul ghamus. Qala, berfirman Allah SWT, innal ladina, sungguhnya orang banyak, yastaruna, yang sama-sama beli siapa orang banyak, bi ahdillahi, dengan janjinya kepada Allah, wa aimanihim, dan sumpah mereka, dijual dengan pada samanan dengan harga qalilan yang sedikit. Ulaika, mereka itu, yaitu yang menjual janjinya kepada Allah dan sumpahnya dengan harga yang sedikit, la khalaqah, tidak ada bagian pahala, lahum, bagi mereka, fil akhirati, pada hari kiamat, wala yukallimuhum, dan tidak bersabda Allah, wala yukallimuhum, dan tidak bersabda hum, kepada mereka, Allah dengan pembicaraan yang rahmat, wala yanzuru, dan tidak memperhatikan Allah ilaihim, pada mereka, kapan? Yaumal kiamati, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak mensucikan Allah hum, kepada mereka, walahum, dan itu bagi mereka, azabun, adapun siksa, alimun, yang pedih. Di sini Allah menyatakan, innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Orang
yang menjual, yang beli, kalau kita katakan membeli, yakni membeli sesuatu yang sedikit dengan janjinya Allah, dengan janji kepada Allah dan sumpah kepada Allah. Artinya begini, dia itu dengan sumpah ditukar dengan untuk mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit, dengan sumpah yang dia miliki, dengan sumpah itu dengan untuk mendapatkan samanang qalila. Itu artinya apa? Kenikmatan dunia. Diartikan sini bi ahdillah, ya, maksud dengan ahdillah itu bisa diartikan apa? Bi ahdillah. Kalau orang diterjemahkan di sini, kalau diterjemahkan bebasnya, orang yang menjual agamanya, itu diterjemahkan, kalau terjemahan bebas, kalau mana harfiahnya alladzina yashtaruna, orang-orang banyak istaruna yang dibeli dengan pakai apa? Dengan janjinya kepada Allah dan dengan sumpahnya. Apa yang dibeli? Samanang qalila, yaitu kenikmatan atau harga yang sedikit. Itu makna harfiahnya. Kalau diterjemahkan ke Indonesia, itu menjadi berubah penggunaannya. Orang yang menjual agamanya dan sumpahnya dijual dengan harta yang sedikit, kenikmatan yang sedikit, itu biasanya diterjemahkan bebasnya. Ini kayak terbalik bahasanya, tapi itu untuk mempermudah. Apa katanya? Orang yang menjual agamanya, menjual sumpahnya, dijual dengan kenikmatan dunia yang sedikit ini, apa akibatnya? Katanya nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Nanti dia tidak akan mendapatkan nikmat di alam kubur dan tidak akan mendapatkan nikmat surga. Nah, dan nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Allah tidak akan bicara kepada dia dengan pembicaraan yang penuh rahmat. Maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan murka dari Allah. Jadi pada waktu itu dia sudah tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan bekal untuk masuk surga, kemudian tidak mendapatkan perhatian dari Allah. Allah tidak bicara dengan dia dengan artian Allah tidak akan menyayangi dia, tidak akan berikan rahmat pada dia, tidak akan berikan nikmat pada dia. Wala yanzur ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak memperhatikan. Kalau dia tidak bicara kan tidak melihat. Tidak melihat artinya Allah tidak menggubris kepada dia. Ya. Dan ditambah lagi Allah tidak mensucikan dia. Tidak mensucikan. Dan puncaknya apa katanya? Dan mereka akan mendapatkan azab dari Allah. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai dengan mudah menukar agamanya untuk mendapatkan harta, dengan menukar agamanya untuk mendapatkan jabatan. Wah, kadang-kadang kita kan disuruh milih. Kamu apa milih mempertahankan ajaran agamanya dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada hadis, dengan pemahaman sesuai dengan pemahaman ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah, atau kamu milih jabatan dengan meninggalkan agamanya? Wah, rela, sudah saya milih jabatan apapun konsekuensinya. Lalu buat retorika, saya ini kan agama urusan pribadi, urusan privat, sedangkan pekerjaan itu urusan umum. Wah, buat alasan lah macam-macam. Dia itu apa berarti? Menukar agamanya dengan samanang qalila, dengan harga yang sedikit, dengan kenikmatan dunia yang sementara ini. Nah, ditambah lagi juga begitu apa? Dia itu untuk memuluskan keinginannya, untuk mencapai keinginannya yang sifatnya duniawi, diperkuat dengan sumpah palsu, sumpah yang isinya bohong. Bisa dalam bentuk dia ketika berdagang untuk meyakinkan pembeli, lalu dia bersumpah,
atau dia itu bisa jadi itu untuk menjalankan misinya, misalnya sebagai tim sukses, lalu dia bersumpah bahwa temannya yang dia promosikan orang yang jujur, yang bisa dipercaya, itu dia lalu bersumpah, itu termasuk apa? Dia menjual apa? Berarti dia atau apa? Membeli kenikmatan dunia dibeli dengan apa? Dengan sumpah palsu. Nah, kalau sampai melakukan itu, dia rugi di akhirat. Rugi di akhirat. Kenapa di akhirat yang dia memerlukan pahala pada waktu itu tidak mendapatkan pahala? Pada waktu itu perlu perhatian dari Allah, maka Allah tidak bicara pada dia dan tidak melihat pada dia. Bahkan Allah tidak akan mensucikan dia, artinya Allah tidak akan mengampuni dia. Dan endingnya akan mendapatkan azab dari Allah. Coba di padang mahsyar, digambarkan panasnya padang mahsyar itu bagaikan matahari yang jaraknya 1 cengkang. Berapa derajat matahari itu? Panasnya kayak itu. Dan tanahnya apa? Dari tembaga. Di atas sudah panas, di bawah tembaga menyimpan panas. Kayak apa? Tetapi orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berpegang teguh kepada ajaran Allah, dan dia itu memenuhi sumpahnya, dan ditambah lagi dia banyak beribadah kepada Allah pada masa kecilnya, masa mudanya, termasuk apa? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya apa? Syabun nasa fi ibadatillah. Ada 7 golongan yang nanti itu ketika di padang mahsyar itu semuanya orang panas, dia tidak panas sendirian. Siapa di antaranya? Syabun nasa fi ibadatillah. Pemuda yang masa mudanya dia itu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira siapa itu? Santri. Santri. Ini yang sekolah sanawiyah. Ini siapa ini? Di belakang ini siapa ini? Lagi siapa lagi itu? Dekat Malik. Masih kecil apa? Sudah mondok. Ya, mondok. Mondok apa dikerjakannya? Sholatnya 5 waktu berjamaah. Setelah sholat berjamaah apa? Berzikir. Setelah zikir apa? Ngaji Quran kalau maghrib. Kalau subuh ngaji kitab, lalu ngaji Quran. Setelah nanti sholat isya kita apa? Berjamaah, lalu berzikir. Langsung ngaji kitab lagi. Lalu makan, jam belajar, tidur. Setelah itu bangun jam 3 tahajud. Wah, hebat kan? Tahajud sampai subuh. Subuh sholatnya jamaah. Setelah jamaah zikir, ngaji kitab, ngaji Quran. Selesai apa? Mandi. Kemudian mandi, sholat duha. Baca sholat waqi'ah dulu, baca waqi'ah, lalu sholat duha. Sholat duha apa lagi? Lalu masuk ulumul Quran. Setelah itu masuk formal sampai zuhur. Zuhur apa lagi? Berjamaah, zikir. Kemudian masuk lagi. Selesai istirahat, makan. Makan jangan lupa. Lalu istirahat lagi, sholat asar. Asar jamaah zikir ngaji kitab Atul Mu'in. Kan gitu ya. Selesai masuk diniyah. Diniyah selesai mandi langsung berjamaah maghrib. Kalau mandi, kalau enggak mandi. Ada yang mandi tak? Faisal mandi kalau sore Faisal. Oh, kok enggak berubah? Nah, ini siapa nih mandi nih? Siapa namanya? Mandi. Nih, mandi. Ya, ayo ngambil wuduk. Nah, begitu. Berarti apa sampean? Berarti termasuk apa? Syabun nasa'afi ibadatillah. Insyaallah para santri di padang mahsyar oleh Allah diselamatkan dari panasnya padang mahsyar. Karena termasuk apa? Syabun nasa'afi ibadatillah. Alhamdulillah. Lalu apa katanya? Qala berkata Al-Wahidi, siapa Imam Al-Wahidi,
nazalat turun apa ayat innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila al-ayah fi rajulaini di dalam terjadi pada dua laki-laki tasoma yang bersengketa siapa dua laki-laki ila nabi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dai'atin di dalam sebidang tanah paham maka bermaksud al-mudda'a alaih siapa yang tertuduh ayah lifa yaitu bersumpah siapa mudda'a fa'anzalah maka menurunkan Allah siapa Allah hadhil ayati pada ayat ini fanakalah maka menggagalkan siapa al-mudda'a alaih orang yang tertuduh anil yamini dari bersumpah wa aqarra dan mengaku jadi mengaku siapa al-mudda'a lil mudda'i pada orang yang mengklaim yakni pada penuntut bihaqihi dengan haknya mudda'i. Jadi ayat ini katanya qala al-Wahidi nazalat fi rajulaini ihtasama ila an-nabi fi dai'atin fahamma al-mudda'a alayhi ayyahlifa fa'anzalallahu hadhihi al-ayata fanakana al-mudda'a alayhi 'anil yamini wa aqarra lil mudda'i bihaqqihi. Ini kata Imam Al-Wahidi ayat ini turun pada dua orang yang mereka tuh bersengketa rebutan masalah tanah. Katanya si A dia milik A, katanya si B milik si B. Tapi sebenarnya pemiliknya namanya itu miliknya si A, disebut namanya mudda'i. Ya, ini namanya istilahnya mudda'i dalam bahasa Arabnya. Kemudian yang mengaku milik sebenarnya yang miliknya milik si A. Tapi si B mengaku miliknya si B namanya al-mudda'a alaih. Jadi yang benar si A tapi mengaku, yang diakui oleh milik mengaku namanya milik mudda'a. Nah apa yang terjadi? Mereka bersengketa selalu menghadap Nabi. Nah menghadap Nabi tentang perselisihan ini. Nah sebenarnya si B ini sadar bahwa dirinya salah. Dirinya salah. Dia itu sebenarnya dia itu sadar bahwa tanahnya bukan milik dia. Tapi dia itu untuk memuluskan keinginannya untuk mendapatkan sebidang tanah itu rencananya mau sumpah di depan Nabi untuk membenarkan. Wah, kalau mau sumpah depan Nabi, wah dia itu kalau Nabi itu kalau sumpah sudah percaya Nabi itu. Walaupun Rasulullah itu tahu sebenarnya dia bohong tahu kenapa dapat wahyu dari Allah. Tapi Rasulullah itu menghukumi secara zahir. Lalu setelah orang yang salah tadi al-mudda'a alaihi itu yang sebenarnya bukan dia pemilik tanahnya, dia itu apa rencananya? Mau sumpah di depan Rasul. Lalu setelah mau sumpah turunlah ayat. Turun ayat ini innalladzina yashruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila al-ayah. Lalu dia sadar bahwa dirinya itu salah. Lalu menggagalkan sumpahnya dan mengakui si mudda'a alaihi bahwa tanahnya itu milik mudda'i, milik orang yang benar itu atau milik si A. Nah itu maka karena itu ini berarti apa? Berhubungan dengan sumpah palsu untuk mendapatkan kenikmatan duniawi, untuk mendapatkan tanah. Nah, bisa dikerjaskan sekarang untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan macam-macam lah, itu pokoknya sifatnya duniawi. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini. Kita ingin menyatakan hati-hati dengan sumpah palsu, karena kalau dia sampai bersumpah palsu, apa yang terjadi? Maka akan mendapatkan azab dari Allah di hari kelak. Azabnya banyak, mulai dia tidak mendapatkan pahala, dia tidak Allah tidak bicara pada dia, dan Allah tidak memperhatikan dia, dan Allah tidak mengampuninya, dan puncaknya akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah. Na'udzubillah. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.